Tuh keturunan Kain. Dan kita lanjut. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Wow. Ini jika kita memiliki tanda Kain, maka akan jadi seperti itu ya. Lanjut ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, juga anak itu dinamainya Enos. Waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi ada 3 ya anak Adam dan Hawa. Pertama itu Kain, Habel, dan Set. Dan pada saat itu manusia sudah bisa memanggil nama Tuhan. Mungkin pada saat di Eden, mungkin berbeda panggilannya, tidak dijelaskan di sini. Mungkin yang mengerti, memahami, dapat komen di bawah. Oke, kita lanjut di pasal yang kelima, keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi manusia itu nama yang diberikan Tuhan Allah ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Coba dipikir, 930 tahun itu jangka hidup umur yang lama. 900 hampir 1000 tahun. Dan itulah jangka hidup terlama yang pernah tercatat. Tapi tidak masuk rekor dunia ya. Belum pernah ya. Oke, kita lanjut aja. Ayat ke-6. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lain, lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Sepertinya yang berlanjut di sini hanya keturunan Set ya. Cerita keturunan Kain tidak ada ya. Sepertinya berlanjut ini. Karena kita ini sebenarnya keturunan Set.
semua yang ada di muka bumi. Oke. Kita lanjut. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Ini sudah terlihat ya, dari 912 tahun, dan turun lagi menjadi 905 tahun, lalu mati. Tidak ada yang naik ya ini usianya. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalil, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalil, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Masih 900-an ya. Setelah Mahalalil hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared, dan Mahalalil masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalil mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Wow, yang ini supaya 962 tahun ya, lebih tua sebenarnya dari Adam. Dan uniknya, nama-nama orang dulu itu banyak yang mirip-mirip. Ini kan Henok, keturunan dari Set. Sedangkan keturunan dari Kain pun ada yang namanya Henok ya. Tadi ada yang kita baca. Atau keturunan dari Set juga. Nanti kita dapat baca ulang. Silahkan dibaca kembali Henok. Oke, kita lanjut. Ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, ini sesuatu yang hebat. Saya sebenarnya ingin seperti Henok, diangkat langsung oleh Allah. Dia bergaul dengan Allah, dan ia diangkat oleh Allah. Artinya dia tidak mencapai kematian. Ingat ya, satu. Kita nanti baca, kita bahas lagi apakah ada selanjutnya yang tidak mencapai kematian tapi diangkat oleh Allah. Oke, lanjut. 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati.
Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakannya, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Oke, kita sampai di pasal yang ke-6, tapi kita akan lanjutkan itu di video kita yang ketiga. Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu, sebelum kita menutup video ini, kalau diurut dari keturunan Adam sampai ke Nuh itu sudah ribuan tahun ya. Usia mereka rata-rata 800-900. Itulah beda manusia yang dulu dan yang sekarang. Saya kurang tahu kenapa usia manusia jadi tambah pendek ya. Mungkin 1000-2000 tahun yang akan datang, mungkin manusia sudah bisa menemukan cara untuk dapat hidup lebih panjang lagi usianya. Cuman jika itu cara manusia, mungkin akan sedikit berbeda. Atau malah manusia akan hidup cuman 10 tahun, 20 tahun ya. Mungkin bisa jadi. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kedua ini. Terima kasih sudah menyaksikan pembacaan dan pembahasan Alkitab pada video yang kedua. Jika Anda suka, silahkan like. Jika ingin selalu mendapatkan info terbaru ketika saya upload video, silahkan di subscribe sehingga jika saya ada upload Anda bisa tahu. Dan klik loncengnya sehingga ada pemberitahuan ya ketika saya ada upload. Saya juga tidak masalah jika Anda tidak menyukai video saya ini, dan silahkan keluar dan cari video lain yang menurut Anda suka. Saya tidak memaksakan untuk Anda menonton video saya. Jadi ini hanya video saya pribadi yang saya simpan di YouTube dan tidak saya kunci, sehingga ada feedback, sehingga jika Anda ada pemikiran lain atau saya ada kurang tepat untuk menyampaikan dari firman, Anda dapat memberikan masukan-masukan yang dapat membuat saya dan penonton lain itu dapat berkembang menjadi lebih baik dan lebih dapat memahami dari Alkitab. Oke, terima kasih atas
waktu kalian dalam menyaksikan video saya ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.